Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Zidi. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunidul, Ravena Tandon, Anupam Kher, Aziz Widiarti, Raju Babar, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pria temperamen yang dipenjara akibat kelakuannya. Tapi setelah bebas, dia malah menjadi salah satu penjahat paling berbahaya di India. Meskipun begitu, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tak segan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Deva. Terlihat Deva sedang membuka album foto keluarganya. Deva pun kembali teringat kenangan bersama keluarganya. Diketahui, Deva adalah seorang pria dengan penuh emosional. Saat itu, Deva dan kakaknya yang bernama Akas sedang berdebat. Akas mengajak Deva bekerja bersamanya. Namun, Deva menolak karena dia tak mau jika dirinya bekerja untuk orang lain. Sifat Deva yang keras kepala sangat ditentang oleh ayahnya yang bernama Pradhan. Pradhan berkata jika banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Deva malah menolak pekerjaan yang datang kepadanya. Tapi Deva kekeh tak berminat dengan pekerjaan yang ditawarkan itu. Keesokan harinya, adik bungsu Deva bernama Gudi terlihat menangis. Deva dan ibunya lalu menghampiri Gudi. Gudi mengadu jika dia telah diganggu oleh seorang pria bernama Pilas. Hal itu membuat Deva marah dan mengajak Gudi untuk membalas perlakuan Pilas. Ibu Deva sangat cemas karena dia tahu jika Deva sangat temperamen dan takut jika Pilas akan dihajar habis-habisan. Namun ternyata bukan hanya dihajar, Pilas dibanting dan tangannya dicoplokin oleh Deva. Ibunya syok dan jatuh pingsan. Sementara itu, Pradhan semakin murka melihat kelakuan Deva. Pradhan pun memanggil pihak kepolisian dan menyerahkan Deva untuk dipenjara. Setelah itu, seorang pria bernama Inder datang ke kediaman Deva. Diketahui jika Pilas merupakan saudara Inder. Di sana Inder berkata jika selama ini keluarga Deva sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun dia tak mengerti mengapa Deva tega membunuh Pilas secara brutal. Tapi walaupun begitu, dia tak dendam kepada Deva karena dia malu memiliki saudara berkelakuan seperti Pilas yang suka mengganggu wanita. Atas kelakuannya, Deva pun dihukum 4 tahun penjara oleh kepolisian. Mujrim Deva ko 4 saal ki saza sunati hai. Akas merasa terpukul melihat Deva di penjara. Akas berkata jika dia akan membujuk Pradhan agar mengajukan banding untuk meringankan hukuman Deva. Namun Deva berkata jika dia akan menjalani hukuman sesuai peraturan. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Deva bebas dan kembali ke rumahnya. Semua keluarganya menyambut Deva dengan gembira, namun tidak dengan Pradhan. Pulis, court, kachari, sab kuch ho gaya. Di sana Pradhan masih saja mencari kesalahan Deva. Pradhan merasa malu memiliki anak seperti Deva yang telah membuat nama keluarga mereka menjadi tercoreng. Inder pun ada di sana dan menenangkan Pradhan. Inder berkata jika dia sudah mengikhlaskan kepergian Pilas. Inder menambahkan jika kini Deva hanya membutuhkan dukungan keluarganya. Namun sepertinya sifat heras bebatok Deva berasal dari ayahnya. Di sana Pradhan sudah terlanjur kecewa dan mengusir Deva dari rumahnya. Deva pun pergi dan mengadu nasib di kota. Cerita pun berpindah ke masa kini. Deva tertidur dan dibangunkan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Akas dan Inder. Diketahui kini Deva menjadi pria sukses dan memiliki bisnisnya sendiri. Sementara itu Inder telah menjadi seorang polisi dan dia akan dipindah tugaskan di kota Mumbai. Scene pun berpindah. Terlihat ada seorang penari bernama Jaya. Saat Jaya sedang di ruang make up, dia mendengar keributan dari arah luar.
Karena kepo, Jaya pun mengikuti mereka dan menguping pembicaraan mereka. Di sana ada penjahat teratas di kota bernama Jindal, Lalsing, dan Khan. Mereka sedang berbicara bersama seorang asisten menteri bernama Krishna. Entah apa yang mereka bicarakan, namun mereka melakukan pembunuhan kepada dua orang pria. Hal itu membuat Jaya syok, dan saat itu para penjahat mencoba mengejar Jaya. Jaya pun lari secepat kilat dan hampir tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Depa. Depa pun membawa Jaya ke rumahnya dan menginterogasinya. Jaya berkata jika dia ketakutan karena dikejar oleh beberapa orang setelah dia menjadi saksi pembunuhan. Depa pun tak terlalu membahasnya dan menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki asal-usul Jaya sambil mengantar Jaya pulang. Diketahui, Jaya tinggal bersama ibunya yang bernama Kamla. Saat itu, Jaya menjenguk ibunya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Meskipun dalam perawatan, namun Kamla terlihat barbar dan baik-baik saja. Kamla berkata jika dia menginginkan Jaya agar segera menikah. Jaya menjawab jika dia sudah menemukan pria itu, namun membutuhkan waktu untuk menyatakan cintanya. Scene pun berpindah. Seorang Perdana Menteri dibantu oleh kepolisian membahas orang-orang yang menjadi penjahat terkuat di Mumbai. Khan. Di antaranya Khan, yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Jindal, yang dikenal sebagai gegedug mafia narkoba. Lalsing, yang dikenal sebagai mafia tanah, juga memiliki beberapa perusahaan ilegal. Dan satu lagi, yaitu Depa, yang dikenal sebagai mafia penyelundupan emas. Polisi meyakini jika keempat penjahat itu memiliki ikatan untuk menjalankan semua bisnisnya. Perdana Menteri pun meminta kepolisian untuk memberantas semua mafia itu. Tiba-tiba, Inder angkat bicara. Dia berkata jika keempat penjahat itu sangat berkuasa. Inder menambahkan jika hukum tak akan bisa menang melawan mereka. Menteri pun berkata jika polisi harus membuat strategi untuk memberantas kelompok mafia itu. Cerita pun berpindah. Depa memberikan sebuah pena kepada Akas. Diketahui jika pena itu dibuat khusus dari emas 24 karat dengan ukiran nama Akas di bagian tutupnya. Sementara itu, Lalsing kedatangan seorang notaris tanah. Notaris itu memberitahukan jika tanah yang sedang diincar oleh Lalsing telah dibeli oleh pemerintah dengan dukungan seorang hakim. Hal itu membuat Lalsing marah, lalu menembak notaris itu. Setelah itu, anak buah Lalsing mendatangi hakim yang dimaksud. Ternyata, itu adalah Pradhan, ayahnya Deva. Anak buah Lalsing berkata jika dia diperintahkan bosnya untuk menyelesaikan masalah sebidang tanah. Pradhan pun panik, lalu melarikan diri mencari perlindungan. Namun tak ada siapapun di sana, dan anak buah Lalsing hampir membunuhnya. Tiba-tiba, Depa muncul dan membabad habis anak buah Lalsing. Setelah itu, Depa berkata kepada ayahnya, jika kita harus menjadi seekor hewan untuk membunuh binatang. Depa dan anak buahnya langsung capcus menemui Lalsing. Di sana, Depa memberitahukan jika Pradhan adalah ayahnya. Depa pun mengancam Lalsing agar tidak mengganggu ayahnya lagi. Scene pun berpindah. Jaya mendapat kabar jika ibunya sudah dipindahkan ke rumah sakit besar di sana. Ternyata, anak buah Depa diperintahkan untuk memindahkan ibu Jaya agar mendapatkan perawatan yang terbaik. Kamla terlihat bahagia dan merasa dispesialkan sebagai pasien VIP. Setelah itu, Jaya menemui Depa dan sangat berterima kasih karena telah membantu ibunya. Suatu hari, Jindal dan kelompoknya mengundang Depa untuk berdiskusi. Di sana, Jindal mengajak Depa untuk masuk ke kelompoknya dan membuat formasi agar bisnis mereka lancar jaya. Jindal berkata jika tujuan mereka hanya untuk melawan menteri karena sebagai salah satu penghalang bisnisnya. Jindal menambahkan jika tugas Depa hanyalah untuk melenyapkan orang yang membantu menteri, yaitu Inder. Depa berkata jika dia tak berjanji untuk melaksanakan perintah Jindal karena Inder memiliki hubungan baik dengan Deva dan keluarganya.
Suatu hari, Akas dan Inder mendatangi Deva. Akas memberi informasi jika keluarga telah sepakat untuk menikahkan Gudi dan Inder. ACP इंदर सक्सेना खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। Deva pun dengan senang hati menerima Inder dan menyetujui pernikahannya bersama Gudi. Namun Inder berkata jika pernikahannya akan dihadiri oleh aparat kepolisian. Sedangkan diketahui jika Deva masuk dalam daftar keempat penjahat terkejam di Mumbai. Inder mengkhawatirkan jika polisi akan menangkap Deva di sana. Deva pun mengerti dan berkata jika dia tak akan muncul di acara pernikahan Inder beserta Gudi. नहीं होगा। Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Kini Gudi sudah sah menjadi istri Inder. Deva dan Akas harus merelakan jika Gudi akan dibawa oleh Inder. Cerita pun berpindah. Suatu hari, anak buah Deva memberitahukan jika di desa terjadi masalah. Deva pun bergegas pergi ke desa. Di sana ada seorang wanita buta, kita sebut saja Rani. Di sana Rani tak henti menangis. Rani mengadu jika dia dituduh telah meracuni anak-anak menggunakan susu yang dia jual. Deva pun mengecek susu itu dan ternyata itu bukanlah susu, melainkan narkoba. Deva pun mengetahui jika itu semua adalah ulah Jindal. Setelah itu, Deva menyergap pabrik milik Jindal. Ternyata di sana banyak dipekerjakan orang-orang buta untuk mengemas narkoba. Deva dan anak buahnya menyuruh para pekerja untuk meninggalkan pabrik itu. Namun anak buah Jindal menyerang Deva. Tembak-tembakan pun terjadi, sampai akhirnya Deva berhasil membeledugan pabrik narkoba milik Jindal. Setelah itu, Deva menghampiri Jindal dan membawa beberapa narkoba dari pabriknya. Deva merasa kesal karena Jindal memanfaatkan orang-orang disabilitas untuk menjalankan bisnisnya. Jindal pun mengancam Deva dan memperingatkan agar Deva tidak membuat masalah dengannya. Namun Deva sudah terlanjur marah, lalu membakar narkoba itu di depan Jindal. Di sisi lain, Akas mendapat pesanan dan harus mengirimkan barang. Akas pun datang ke suatu tempat, tapi tempat itu terlihat sepi. Akas lalu pergi ke atap bangunan untuk mencari orang yang memesan barangnya. Namun di sana Akas malah melihat Jindal, Lalsing, Khan, dan Krishna. Akas menguping pembicaraan mereka. Para penjahat itu menyusun rencana untuk membunuh Perdana Menteri dan menjebak Deva untuk pembunuhan itu. कर देना चाहिए। Dalam kepanikan yang luar biasa, Akas melarikan diri dari tempat itu. Tetapi dengan tergesa-gesa, dia menjatuhkan tutup penanya yang bertuliskan nama Akas. Akas pun berlari keluar dan mencoba menghubungi Deva. Namun sayangnya Deva telah mengangkat teleponnya. हेलो। Akas pun menghubungi Inder dan menyuruhnya untuk segera datang ke sana. इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था। वहाँ Tak lama kemudian, Inder tiba. Akas mengajak Inder ke atas gedung. Namun tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, para penjahat itu muncul. Akas panik dan meminta perlindungan kepada Inder. Namun tak disangka, ternyata Inder bersekongkol dengan para penjahat itu. Lalsing menemukan tutup pena milik Akas dan diserahkannya kepada Inder. Akas pun dihajar habis-habisan oleh mereka semua. Setelah itu, Inder membunuh Akas dengan melemparkannya dari gedung untuk membalas kematian saudaranya yaitu Pilas yang tewas oleh Deva. Keesokan harinya, Deva datang untuk melihat tubuh kakaknya yang sudah tewas terbujur kaku. Deva sangat terpukul dan pergi ke desa. Di sana, Rani terus menenangkan Deva dan memberikan semangat kepadanya. Bahkan tak hanya Rani, semua warga desa memberikan support yang luar biasa kepada Deva, karena selama ini Deva banyak sekali membantu mereka. Keesokan harinya, Deva dan anak buahnya mendatangi gedung dan melakukan olah TKP. Deva tak mengerti mengapa Akas datang ke sana dan terjatuh dari atap gedung. Namun dari sana Deva melihat sebuah tulisan yang diduga berkaitan dengan Lalsing. Deva pun bergegas menemui Lalsing. Deva langsung menanyakan keterkaitan Lalsing dengan kematian Akas. Namun Lalsing mengelak dan berkata jika dia tak tahu apa-apa. Deva pun tak percaya, lalu menghajar Lalsing dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya.
Namun tiba-tiba Inder dan beberapa polisi datang memisahkan Depa. Inder pun bersandiwara dan berpura-pura peduli kepada Depa. Inder menjelaskan jika dia akan membantu Depa untuk mengusut kasus kematian Akas. Inder pun mengorbankan Lalsing dan menahannya di penjara. Suatu hari, Gudi menemui Depa dan membicarakan kematian Akas. Gudi tak menyangka jika Akas akan tewas secara mengenaskan. Depa berkata jika dia tak pernah mengetahui jika Akas mempunyai musuh. Depa hanya menemukan pena milik Akas. Depa menyimpulkan jika orang yang telah membunuh Akas pasti memiliki tutup pena itu. Setelah itu, Gudi pulang ke rumahnya. Di sana, terlihat Inder sudah menunggu. Gudi pun menegur Inder karena mengkonsumsi minuman keras. Inder yang sedang mabuk menunjukkan sifat aslinya yang temperamen kepada Gudi. Inder berkata jika dia tak suka jika Gudi bertemu dengan Deva. Inder menjelaskan jika Deva adalah seorang pembunuh berdarah dingin dan dia tak mau jika Gudi terlalu dekat dengan Deva. Gudi yang ketakutan pun mengiyakan ucapan Inder. Maafkan कीजिए. Scene pun berpindah. Depa mendatangi rumah sakit tempat Kamla dirawat. Di sana, Depa menemui dokter dan membicarakan mengenai penyakit yang diderita oleh Kamla. Ternyata, Kamla mengidap penyakit serius dan dokter pun tak bisa mengobatinya. Depa pun syok, lalu menghampiri Kamla. Di sana, Kamla berkata jika dia sudah tahu mengenai penyakitnya. Dan kini, Kamla hanya ingin menikmati waktu yang tersisa sampai dia meninggal nanti. Kamla pun meminta tolong kepada Depa untuk menjaga dan membahagiakan Jaya, karena Jaya tak punya siapa-siapa lagi selain dirinya. Kamla lalu memberikan Mangalsutra miliknya untuk Depa agar diberikan kepada Jaya. Depa pun mendatangi Jaya dan menunjukkan Mangalsutra itu. Jaya yang selama ini menaruh hati kepada Depa langsung tersentuh dan mereka pun berpelukan seperti Teletubbies. Cerita pun berpindah. Inder dan Jindal membuat rencana untuk menjebak Depa dan membunuh Perdana Menteri. Inder menghubungi keduanya agar mereka bertemu di suatu gedung. Singkat cerita, Perdana Menteri tiba lebih dulu. Di sana dia bertemu dengan Jindal. ये सीएम साहब जिंदाल तो Jindal menjelaskan jika dia dan Inder adalah komplotan dan akan membunuh menteri. Dan Inder pun menembak menteri. Tak lama kemudian, Depa dan anak buahnya datang. Depa membawa menteri dan mencoba menyelamatkannya. Sementara itu, Inder dan rekan polisinya mendatangi TKP, lalu melihat Depa membawa tubuh menteri. Tembak-tembakan pun terjadi. Sayangnya, anak buah Depa yang bernama Bola tertembak oleh polisi. भैया इंदर भैया देवा देवा Bola melihat Inder dan meminta perlindungan. Namun Inder membuka topengnya dan membunuh Bola. Sementara itu, Depa mengendarai truk untuk menyelamatkan menteri dan anak buah Jindal mengejar mereka. Tembak-tembakan dan begeledugan pun terjadi. Namun untungnya Depa berhasil lolos dan membawa menteri ke desa untuk mendapatkan perawatan. Di sana, warga desa mencoba memberikan pertolongan kepada menteri. Namun Depa terlihat ngahuleng. Depa tak mengerti mengapa Inder mengajaknya bertemu. Namun Depa tak melihat batang hidung Inder di sana. Sementara itu, Inder sedang berbincang dengan komisaris. Inder memberitahu jika dia dan anggotanya melihat Depa membawa tubuh menteri dengan bersimbah darah. Inder berkata jika dia meyakini kalau Depa telah membunuh menteri dan membawanya ke suatu tempat. देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला Komisaris pun membentuk sebuah operasi pencarian untuk mencari keberadaan Depa. Berita pun viral di televisi. Kamla sangat terkejut melihat berita yang membicarakan Depa. Bahkan, Pradan dipanggil ke kantor polisi untuk mengatakan keberadaan Depa. Namun, Pradan tak tahu menahu mengenai keberadaan Depa. Inder pun cari muka dan memarahi polisi yang sesentak kepada Pradan. देवा कहा ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को Sementara itu, Depa mengetahui jika dirinya menjadi buronan polisi karena telah membawa menteri. Seorang dokter bernama Rane dihadirkan ke desa untuk menyelamatkan menteri. Namun Rane berkata jika menteri dalam keadaan sekarat dan dia butuh alat-alat untuk membantu kesembuhan menteri. Depa kesal dan berteriak kepada Rane. Depa berkata jika Rane tak boleh kemana-mana dan harus mengusahakan sebisa mungkin untuk menyelamatkan menteri. Karena Depa meyakini jika menteri mengetahui gegeduk di balik kejahatan ini. Cerita pun berpindah.
Jindal dan Inder merasa khawatir karena rencana mereka untuk membunuh menteri tak berjalan mulus. Bahkan mereka tak tahu apakah menteri masih hidup atau tidak. Jindal berkata, jika menteri masih hidup maka dia akan dalam bahaya karena dialah yang telah menembak menteri dan menteri akan mengatakannya kepada polisi. Inder pun bingung harus berbuat apa dan mereka pun berdebat menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba telepon berdering dan mereka masih asik berdebat tanpa diketahui jika yang menelpon itu adalah Deva. Deva tak berbicara sepatah kata pun. Deva merasa heran mengapa Inder ada bersama Jindal. Halo. Cerita berpindah kepada Gudi. Tiba-tiba Gudi menginjak sesuatu. Gudi pun meletakkan benda itu di dalam laci. Gudi menyadari ada sesuatu yang dia lihat. Ternyata itu adalah tutup pena milik Akas. Gudi pun teringat ucapan Deva yang berkata jika pembunuh Akas memiliki tutup pena itu. Gudi pun syok dan tak menyangka jika suaminya adalah pembunuh Akas. Tanpa berpikir panjang, Gudi langsung menghubungi Deva. Dengan kepanikan dan ketakutan, Gudi mencoba memberitahu pelaku pembunuhan Akas. Namun sayang, Inder tiba di sana dan memutus telepon di rumahnya. भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार। Gudi semakin ketakutan ketika Inder mengakui semua perbuatannya. Gudi mencoba menyelamatkan diri namun Jindal ada di sana dan menghadang Gudi. Ternyata Kan dihadirkan untuk membantu Inder menyiksa Gudi. Tindakan KDRT pun terjadi sampai akhirnya Inder menikam Gudi hingga tewas. Sementara itu, Deva merasa khawatir kepada Gudi dan mengajak Jaya untuk mendatangi rumah Gudi. Namun setibanya di sana, banyak sekali polisi di depan rumah Gudi. Jaya pun turun dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jaya melihat tubuh Gudi berlumuran darah tak bernyawa. Semua keluarganya ada di sana. Bahkan si kampret Inder terlihat meneteskan air mata buayanya dan berpura-pura berduka. Deva hanya bisa menatap Gudi dari kejauhan. Deva pun menghampiri tempat kremasi Gudi dan membawa abu adik kesayangannya itu. Deva merilis abu Gudi di sungai. Tiba-tiba, Deva melihat tutup pena milik Akas ada di dalam abu kremasi Gudi. Dan kini Deva mengetahui jika Inder adalah pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, rumah Inder dijaga ketat oleh kepolisian. Di sana, Inder melihat tutup pena milik Akas ada di atas meja. Inder lalu menghubungi Jindal. Inder berkata jika saat itu Gudi menemukan tutup pena itu dan mencoba mengadukannya kepada Deva. Namun untungnya Inder, Kan, dan Jindal berhasil menghentikan Gudi lalu membunuhnya. Tanpa disadari, Deva ada di sana dan mendengarkan percakapan Inder. Tanpa berbasa-basi, Deva pun menghajar Inder dan membabetkan tubuh Inder keluar. Polisi yang berjaga langsung mengejar Deva dan anak buahnya. Namun Deva berhasil kabur dan mendatangi kediaman Kan. Deva melacakkan sebagai salah satu pembunuh Gudi. Tak kenal ampun, Deva membunuhnya dengan menusukkan sampai modiar. Setelah itu, Dr. Rane meminta izin untuk mengambil beberapa peralatan dan obat-obatan di rumah sakit. Deva pun menyetujuinya dan mengutus beberapa anak buahnya untuk mengawal Rane. Namun dalam kesempatan itu, Rane menghubungi kepolisian dan kebetulan Inderlah yang mengangkatnya. Rane memberitahukan mengenai kondisi menteri dan tempat persembunyian Deva. Percakapan Rane dikuping oleh Kamla. Kamla pun bergegas mendatangi tempat persembunyian Deva di desa dan memberitahukan semuanya. Deva dan warga pun bekerja sama menyusun rencana untuk menyembunyikan menteri dan membuat sebuah pertahanan. Singkat cerita, sekelompok polisi yang dipimpin oleh Inder mengepung tempat perlindungan Deva. Jindal pun tiba di sana untuk membunuh menteri yang berada di tempat perlindungan Deva. Deva dan anak buahnya dengan bantuan penduduk setempat memusnahkan angkatan bersenjata. Jindal dan antek-anteknya masih berusaha mencari keberadaan menteri. Deva pun datang dan menembak Jindal hingga modiar. Setelah itu, Jaya dan Kamla membawa menteri menggunakan mobil ambulan. Kini hanya tersisa beberapa pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Inder.
Satu persatu anggota polisi dihadang oleh warga, sampai tersisa Inder seorang. Semua warga keluar dari tempat persembunyian mereka. Inder terlihat ketakutan, namun Depa tak merasa kasihan. Depa menghajar Inder dan berniat membunuhnya. Namun Inder berhasil meraih senjata, lalu mendorodot orang-orang yang ada di sana. Namun tiba-tiba Inder ditembak dari arah belakang hingga modiar. Ternyata itu adalah Pradan. Pradan mengingat perkataan Depa, jika untuk membunuh seekor binatang, seseorang harus menjadi binatang. Kini menteri berhasil diselamatkan dan menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Sampai akhirnya Depa dinyatakan tak bersalah karena melenyapkan para penjahat di kota Mumbai. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film GD. Like jika suka ya, bye-bye.